segmen All About Girl bersama Alni. Udah lama banget nggak upload video-video di channel ini. Udah vakum sekitar 3 tahun sampai 4 tahun. Pertama males, kedua aku nikah, terus punya anak, tuh kayak nggak punya waktu lagi buat ngonten-ngonten lagi video tentang mengenai program kehamilan. Jadi guys, singkat cerita, aku tuh nikah di tahun 2022 di bulan Februari. Nah, aku tuh nggak langsung hamil gitu, sekitar setelah 4 bulan lagi hamil. Disclaimer dulu, aku ini dari tahun 2020 sampai sekarang aku bekerja di center fertilitas yang cukup terkenal, yang cabangnya ada di seluruh Indonesia, di mana-mana banyak. Biasa buat langganan artis-artis juga. Nah, habis nikah itu kan sebulan atau 2 bulan setelah nikah, aku tuh ditanyain sama orang-orang udah isi atau belum, kayak gitu. Pertanyaan yang sensitif ya teman-teman. Pasangan-pasangan gimana berjuangnya mereka biar bisa dapat anak gitu, rasa sedihnya, rasa semangatnya gitu-gitu kan. Nah, tapi saat itu aku belum berempati, tapi belum merasakan gitu. Nah, habis menikah terus nggak langsung hamil, sebulan 2 bulan udah ditanyain sama tetangga-tetangga, saudara-saudara, kapan nikah, kapan hamil, udah hamil belum, udah isi belum gitu. Di situ langsung down banget, padahal baru 2 bulan nikah. Kalau dipikir-pikir itu masih baru banget ya teman-teman. Oh, ini ya yang dirasakan sama pasien-pasien yang setiap harinya aku lihat di tempat kerja. Mereka merasakan diskriminasi seperti ini. Rasanya nggak enak banget teman. Pertama, kalau kalian masih baru banget, masih sebulan 2 bulan, kalian bisa promil alami. Sudah bertahun-tahun, sudah memang lebih dari 5 tahun, mungkin memang kalian harus datang ke dokter, konsultasi ke dokter. Di sini aku mau ngasih tahu, nggak semua kasus itu bermasalah di wanita. Ada juga kasus yang memang laki-lakinya mohon maaf, spermanya jelek. Di Indonesia ini mesti yang disalahin itu wanita terus. Wanitanya tuh nggak bisa hamil tuh, wanitanya tuh mandul gitu. Yang membuat down mental. Yang aku mau share tips promil aku, promil alami ya, karena belum sampai berbantu di konsultasi sama dokter. Jadi aku itu setelah 4 bulan menikah kalau nggak salah ya, aku dikasih sama temen nurse aku atau teman perawat aku OVU test. Awalnya aku nggak ngerti ini apa gitu kan. Terus nah, aku dikasih 30, aku bingung nih buat apa. Terus aku cari informasi sendiri di internet. Oh, ini buat mengetahui mendeteksi peningkatan hormon LH. Nya kayak tes pack, tapi dia fungsinya buat mengetahui hormon LH kita di dalam urin kita. Jadi fungsi hormon LH itu apa? Jadi singkatnya gini, kalau kita mau masa subur, otomatis hormon LH kita itu akan meningkat. Nah, cara kerja OVU test ini buat mengetahui kita sedang dalam masa subur. Nah, memang sangat dianjurkan untuk berhubungan di masa-masa subur itu. Nah, ada beberapa kasus memang orang tidak tahu masa suburnya kapan gitu. Alhasil memang jadi agak lama hamilnya karena tidak tahu masa suburnya. Nah, makanya ada alat namanya OVU test untuk mengetahui masa subur kita tuh di kapan sih gitu loh. Kemudian selain OVU test itu, aku juga minum vitamin promil, bisa bebas. Kalau aku sendiri minumnya cuma asam folat aja yang 400 mikrogram. Kemudian suamiku juga minum multivitamin, namanya Surback Acid. Dia juga bagus buat laki-laki gitu ya. Jadi perempuan dan laki-lakinya juga harus mengkonsumsi biar bisa hasilnya maksimal begitu. Nanti aku akan kasih lihat tabel, atau dulu pas aku tahun 2002 itu promil gimana caranya, nanti aku jelasin satu-satu ya.
Buat kalian para perempuan, kalian bisa unduh aplikasi Berbantu untuk mencatat haid tiap bulannya. Kalau aku pakai aplikasi kalender saya. Nah, untuk siklus haid itu rentang normalnya 28-35 hari. Nah, ini aku backdate dulu ke bulan aku terakhir mens di 2022 di bulan Juni. Jadi teman-teman, ini kebetulan aku haid di tanggal 11 Juni. Nah, ini biasanya nanti akan ada ikon-ikon seperti sel telur di tanggal-tanggal setelah haid. Itu pertanda kalian masa subur. Tapi sepengalamanku, karena siklus haidku ini enggak teratur, ini kurang akurat. Nah, contohnya kayak gini, di bulan Mei 2025 ini ada gambar sel telur. Nah, tandanya kemungkinan di tanggal-tanggal tersebut aku subur menurut aplikasi. Nah, untuk siklus haidku itu termasuk yang 35 hari dan kadang lebih, tergantung lagi stres atau enggak. Nah, ini aku mau kasih kalian lihat track record atau rekam medis siklus haidku dari 2019 awal aku unduh aplikasi sampai 2025. Di sini kita bisa lihat tiap bulannya siklus haidku tuh emang nggak teratur ya teman-teman. Kemudian pas aku hamil, aku juga catat di sini untuk menandakan aku sedang hamil. Setelah aku melahirkan, aku nggak langsung haid teman-teman. Aku melahirkan di Maret 2023. Kemudian aku haid kembali di Oktober 2023. Dan seterusnya, ini siklus haidku kurang teratur ya teman-teman. Aplikasi ini cukup membantu aku dalam pencatatan hari haid karena aku orangnya belum. Pak teman-teman, di sini kita bisa lihat grafik, bisa menambahkan catatan saat kita haid, apa yang kita rasakan, aliran haidnya seperti apa, suasana hati kita bagaimana, kita bisa catat di sini. Nah, ini kita bisa tambahkan gejala-gejala apa yang kita rasakan sebelum haid teman-teman. Nah, kalau ini yang aku ceritakan tadi teman-teman menggunakan alat OVU test. Ini sampai aku tampilkan ke buku, untungnya nggak hilang bukunya. Jadi ini aku haid di tanggal 10, itu hari pertama siklus. Kemudian aku selesai di tanggal 17 atau hari ke-8 siklus. Nah, 7 hari setelah hari haid berakhir atau hari ke-17 aku mulai menggunakan OVU test. Nah, hasilnya masih samar, tapi bisa disebut sudah masuk masa subur tapi belum berpeluang hamil. Di tanggal 30 Juni sampai 1 Juli atau di hari ke-21 dan ke-22, garis 2 sudah full pekat, pertanda masa subur dan bisa berpeluang hamil. Dianjurkan untuk berhubungan. Oh iya, aku pakai alat OVU test ini aku lakukan di setiap pagi ya. Setiap bangun tidur di jam 6 pagi terus. Nah, terus sampai tanggal 15 Juli aku tuh belum haid teman-teman. Awalnya nggak mau curiga karena emang riwayat siklusku kan nggak teratur, nggak terlalu baik. Kemudian di tanggal 18 Juli atau udah telat seminggu aku haid, aku mulai memberanikan diri untuk tes kehamilan menggunakan tes pack biasa. Dan hasilnya Masya Allah, aku hamil teman-teman. Nah, metode ini cocok untuk kalian yang haidnya kurang teratur kayak aku. Maaf teman-teman, ini aku masih lanjutkan voice note soalnya suara video kurang jelas. Nah, itu dia tips kehamilan promil alami dari aku yang siklus haidnya yang gak teratur. Aku mau cerita dulu, sebelum aku menikah aku sempat ke dokter SPOG karena haidku gak teratur. Terus hasilnya alhamdulillah baik, gak ada masalah. Ternyata faktor tingkat kesetresan itu mempengaruhi siklus haidku teman-teman. Jadi berpikiran positif dan jangan stres, itu kunci utamanya ya. Aku video ini atau aku mau bilang buat para pejuang garis 2, kalian luar biasa, tetap semangat, jangan pedulikan semua omongan-omongan yang buat kalian down ya. Kalian sampai sekarang anak kalian tetap hebat ya, jangan minder sama omongan-omongan orang lain.